Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rumah Satu Channel. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang pertanyaan kawan-kawan kemarin di kolom komentar. Dan sebelumnya gue ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau nonton dan sudah mau pantengin channel gue dan sudah mau komen di kolom komentar, walaupun gue balesnya agak telat ya. Karena komentar ini kemarin gue terima kurang lebih semingguan atau 10 hari lalu lah. Kenapa gue baru bahas sekarang ya, karena memang gue lagi sibuk. Sebenarnya sih nggak terlalu sibuk ya, tapi ya memang gue itu tipikal orang yang nggak bisa mecah pikiran untuk suatu hal atau beberapa hal yang gue kerjakan. Jadi gue itu lebih memilih fokus untuk mengerjakan satu hal. Dan gue sekarang lagi fokus ke membangun toko gue, karena baru kurang lebih 1 tahunan ini gue buka toko, yaitu Rumah Satwa Shop atau toko Rumah Satwa ya, sesuai dengan nama atau channel yang gue buat beberapa tahun lalu, yang sampai sekarang masih aktif. Dan mungkin beberapa bulan ini beberapa bulan ke belakang gua agak jarang konten, agak jarang buat video ya, karena alasannya itu tadi. Gua lagi fokus taruh pikiran gua ke toko untuk pengembangan dan yang lain-lainnya. Nah, apa sih isi komentar yang kemarin gue baca atau yang beberapa hari lalu gue baca? Jadi ada yang bertanya tentang cacing. Apa fungsi cacing di murai batu? Mungkin lebih spesifik ya, di murai batu yang sedang ditangkar. Karena kalau nggak salah video itu gue buat ketika murai batu gua yang di kandang ternak itu lagi mau bertelur, atau sarangnya sudah bulat ya, sudah bulat sarangnya, jadi dia sudah siap bertelur, sudah siap kawin. Apa fungsi cacing? Nah, sebenarnya gue udah sering menjelaskan cacing ini fungsinya apa ya, karena memang kalian yang mungkin terus pantengin atau beberapa kali nonton channel gue, kalian pasti tahu apa aja pakanan pokok yang gue pakai di kandang ternak atau untuk murai-murai gue yang diternakan. Yaitu cuma 2 jenis. Yang pertama itu yang rutin setiap hari harus ada, setiap saat. Sorry, ada kucing. Jadi setiap saat harus ada, itu adalah jangkrik. Itu makanan utama dia. Yang kedua ini EF tambahan. EF tambahan itu berarti nggak setiap hari. Ini hanya sesekali dan ada timingnya, gue kasih sesuai timingnya kapan nanti akan gue jelaskan. Nah, ini yang kedua adalah cacing. Nah, ini juga yang mau gue bahas sesuai dengan apa dari yang ditanyakan di komentar kemarin ya. Jadi apa fungsi cacing untuk murai batu? Nah, cacing itu menurut gue ya, ini ya karena sudah sering gue tekankan, beda perawat, beda owner, pasti beda teorinya masing-masing. Tapi untuk apa ya? Untuk patokannya itu hampir sama. Untuk basic dasarnya itu hampir sama. Jadi cacing itu sudah pasti tingkat proteinnya lebih tinggi daripada jangkrik. Kedua, itu bersifat adem. Nah, kenapa gue kasih timingnya itu gue barengin ketika si burung mau bertelur? Yang pertama, untuk betina nih. Jadi gue kasih cacing itu gue fungsikan lebih banyak untuk betina sebenarnya. Tapi ya memang nggak bisa kita takar ya, karena itu di dalam satu kandang ada sepasang atau ada 2 individu, jantan dan betina. Jadi kita cuma bisa ngasih, ya udah, misalkan kita ngasih 5 sampai 6 ekor atau di bawah 5, ya udah.
Mau jantan makan dua, atau mau betina makan dua, atau mau sama rata dua-duanya, itu terserah mereka. Yang pasti dua-duanya makan, dua-duanya terpenuhi gizinya, dua-duanya mendapatkan protein yang lebih besar daripada hariannya, daripada jangkrik yang gue kasih di setiap hari. Fungsinya buat apa? Tentu aja buat kawin, tentu aja buat tenaga dan stamina. Oh oke. Bang, berarti naik dong birahinya. Apa nggak bahaya? Menurut gua masih aman, kecuali lokasi ulet Hongkong. Ya mungkin beda peternak, beda lagi ya caranya. Tapi kalau di peternakan gua, kalau gua kasih ulet Hongkong itu akan berantakan. Itu akan berantakan. Karena ulet Hongkong itu panas. Sifat panas itu menaikkan emosi. Sedangkan cacing itu dingin. Dan sifat dingin itu menaikkan birahi. Jadi logikanya, ketika si betina udah bulet sarang atau udah siap sarangnya, berarti dia sudah siap kawin. Dan jantan harusnya ngawinin betina. Nah, ini dia kenapa gua kasih cacing. Harusnya kalian udah paham ya sampai sini. Kenapa gue kasih cacing itu untuk mendongkrak birahi keduanya. Oke bang, bukannya betina udah birahi karena dia udah mau buat sarang. Buat sarang hanya sekedar birahi umum. Birahi umum, bukan muncak ya. Tandanya dia siap untuk bereproduksi. Sistem reproduksinya dia sudah siap. Belum tentu dia siap kawin. Loh kok gitu bang? Kenapa nggak gitu? Pasti nanti ada pertanyaan gitu lagi ya. Oke lah, kita samakan dengan manusia. Manusia matang reproduksi sistem reproduksinya itu di atas 15 tahun. Kenapa pemerintah membuat KTP itu diwajibkan untuk 17 tahun ke atas, atau untuk 17 tahun untuk usia yang 17 tahun, karena sistem reproduksi baru siap di 15 tahun ke atas, 16 tahun, 13 tahun, 16 tahun, 17 tahun ke atas itu baru siap, dikatakan sudah dewasa. Apakah orang yang sudah dewasa itu siap kawin? Belum tentu. Bisa jadi dia sudah dewasa, dia sudah siap sistem reproduksinya, tapi dia ada niat untuk kawinnya itu untuk menikahnya ya. Kalau orang itu menikah bukan kawin. Kawin itu setelah menikah. Untuk menikahnya itu adalah di umur 20 ke atas. Ya memang ada yang nikah muda, tapi segelintir, nggak banyak. Sesuai kesiapan masing-masing lah. Nah ini juga sama di hewan. Nah bang, penjelasan terlalu bertele-tele. Emang begini. Penjelasan gue memang begini. Selalu gue sangkut pautkan atau selalu gue samakan dengan manusia. Menurut gue agar lebih masuk logika, karena gue menjelaskan semua yang gue jelaskan di channel gue itu berdasarkan logika yang gue pahami ya, logika yang gue anut. Orang bisa begini pasti burung bisa begini, orang begini pasti burung begini, begitu. Jadi yang pertama itu untuk mendongkrak birahi ya, mendongkrak birahi agar dia siap kawin. Birahi puncak pasti dia siap kawin. Birahi jantan muncak nanti ketika dia sudah makan cacing, dia akan ngerayu betina. Walaupun kondisi betina belum siap-siap banget, atau mungkin bisa dibilang 80 atau 85% lah, belum 100%. Tapi ketika si jantan sudah ngerayu terus setiap hari, bahkan dari pagi ketemu sore dia ngerayu terus, betina akan ikut kepancing.
atau betina akan naik perlahan-lahan dari 80% mungkin ke 90, 95 sampai nanti titik puncaknya di 100 dan dia kawin. Nah, kenapa gua kasih timingnya di ketika sarang sudah bulat? Oh, nggak dari jauh-jauh hari. Nanti akan gue jelaskan di video berikutnya. Mungkin untuk video saat ini cukup segitu dulu ya. Jadi gua memfokuskan cacing itu di pendongkrak birahi, stamina dan tenaga. Stamina dan tenaga ini butuh untuk betina. Betina itu buang telur butuh tenaga, butuh stamina. Kalau dia nggak punya tenaga, nggak punya stamina, atau habis di tengah jalan, jatuhnya egg bedding. Dia nggak bisa keluarin telurnya, dia bakalan mati. Gue udah beberapa kali ngalamin hal itu. Makanya gue selalu memakai cacing untuk pendongkrak birahi dan tenaga, stamina juga. Oke, mungkin segitu dulu jawaban dari pertanyaan yang cukup singkat kemarin ya. Untuk yang mungkin kurang jelas dengan apa yang gue jabarkan atau apa yang gue jelaskan, bisa di komen aja. Kurang jelasnya di mana? Nanti kebaca dan akan gue buatkan videonya. Tapi gue agak janji untuk saat ini buatkan video yang cepat. Pokoknya nanti pasti gue buatkan video dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat di kolom komentar. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika gue membuatkan video yang mungkin videonya nanti jadi pertanyaan buat kalian semua yang mungkin nonton video ini ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain video. Bye bye.